Kecamatan Arosbaya merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Disinilah sejarah Madura banyak dikisahkan. Pada masa itu, di Arosbaya pula tempat kerajaan Madura Barat berada. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya berbagai peninggalan bersejarah dan lokasi pemakaman Raja-Raja Madura yang hingga kini menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Suyitno selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan menjelaskan bahwa saat ini yang menjadi permasalahan dan keresahan masyarakat yakni terkait akses jalan raya yang sempit dan mengalami kerusakan cukup parah serta kurangnya saluran air di tepi jalan dikarenakan saluran yang telah tersedia sebelumnya mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Melihat kondisi jalan yang rusak saat ini, secara swadaya terbentuklah komunitas masyarakat yang diberi nama Dr. Embong, yang dimana kegiatannya berupa perbaikan jalan secara swadaya dengan sumber dari para dermawan yang memiliki kepedulian. Kegiatan tersebut telah berjalan kurang lebih 10 bulan dengan capaian berupa perbaikan jalan berlubang dan perbaikan saluran air serta gorong-gorong yang rusak. Harapannya, semoga forum audiensi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Dr. Embong, perwakilan Polres Bangkalan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut dapat menindaklanjuti dan merealisasikan permohonan bersama. Ya, kita menerima audiensi dari teman-teman Dr. Embong terkait bagaimana kerusakan jalan dan juga drainase khususnya di wilayah utara di daerah Arosbaya yang menuju air mata ini, yang itu juga adalah sebagai wisata religi. Tetap tuntutan yang dibawa teman-teman ada 3 hal. Pertama terkait pelebaran jalan. Jadi karena di sana itu sudah setiap hari bis besar ke sana, jadi harapan kami sama dengan harapan kami itu ada pelebaran jalan. Kemudian juga terkait jalan yang berlubang, walaupun di sana itu setahu kami adalah memang spot-spot, tidak artinya bukan 1 kilo rusak. Makanya teman-teman Dr. Embong ini selama ini melakukan swadaya untuk melakukan perbaikan. Namun perbaikan itu tidak lama rusak lagi karena faktor irigasi dan drainase. Jadi mungkin tekanan kami yang pertama kepada PUPR itu drainase, dan alhamdulillah ternyata di Arosbaya ini sudah ada anggaran drainase. Jadi tinggal bagaimana itu titiknya dialokasikan yang memang tepat, karena tidak mungkin itu sampai 1 kilo semuanya drainase, mungkin masih 500 meter, 400 meter, maka itu titik penempatannya harus tepat sasaran. Artinya tahun ini sudah tuntutan dari teman-teman Dr. Embong mengenai kerusakan jalan bisa minimal jangka pendek yang ada normalisasi dengan irigasi itu. Kemudian juga ada harapan karena kami kalau kami kemarin di 1 bulan yang lalu melakukan diskusi dengan Bapeda dan PUPR, ini sudah tahapan dana pinjaman kita ini sudah 90%. Cuma untuk melakukan proses survei kita tidak berani. Takutnya kayak tahun 2020 sudah tersurvei, sudah FAB sudah ada, kemudian ada pemangkasan. Jadi yang itu akhirnya menjadi pertanyaan besar buat masyarakat. Jadi kami menunggu, mudah-mudahan di bulan 7 ini ya, dana PEN itu sudah ada kejelasan dan ruas-ruasnya sudah ada. Karena itu semua ruas ada anggarannya antara 1 sampai 2 M. Itu jadi kan mudah-mudahan ini menjadi solusi kedua, menjadi harapan.
Mustajib selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Dr. Embong menjelaskan bahwa terkait kerusakan jalan yang meliputi seluruh Kabupaten Bangkalan mencapai kerusakan yang sangat parah levelnya. Mengingat tingkat kerusakan dan minimnya pendanaan saat ini melalui forum tersebut dan atas nama perwakilan masyarakat Arosbaya mengajukan beberapa permohonan. Di antaranya yang pertama, permohonan untuk segera direalisasikannya pelebaran akses jalan Arosbaya ke arah Geger, di mana akses jalan tersebut menjadi akses jalan ke spot wisata religi air mata Ibu, Makang Agung, dan Demang Pelakaran. Kedua yakni pembuatan saluran air drainase di sepanjang akses jalan. Dan yang ketiga, perbaikan akses jalan yang saat ini dalam kondisi rusak. Harapan Mustajib meskipun ada atau tidak adanya pinjaman dana dari pemerintah pusat, jalan raya di Arosbaya tetap agar diperbaiki. Sejauh kita yang komunikasi di gedung ini, di gedung terhormat ini, kita pertama memberikan penghargaan kepada seluruh stakeholder yang hadir. Artinya dengan dari diskusi yang ada kita sudah mengambil benang merah bahwa memang terkait kerusakan memang seluruh Bangkalan, anggaplah demikian, itu sudah mencapai kerusakan jalan yang parah. Namun kita pertimbangannya kita ke depan untuk jangka pendeknya, Arosbaya itu punya historis tersendiri. Arosbaya itu adalah menjadi ibunya dari Kabupaten Bangkalan. Jadi artinya kita tidak berniat untuk mendiskreditkan kecamatan yang lain, namun hargai sejarah. Yang kedua, di sana itu ada beberapa spot pariwisata yang menurut pandangan kami, pariwisata yang produktif di Bangkalan itu wisata religi. Ada Serona, kemudian di sana ada Makam Prabu Hebu. Iya, cagar budaya. Ya, ditambah lagi cagar budaya. Termasuk apa? Makam raja-raja terdahulu ada di. Dan tidak kalah pentingnya lagi, kami berpendapat, makanya ini selaras dengan kegiatan kami. Setiap bentuk kerusakan jalan itu mengandung potensi kecelakaan yang bisa merenggut nyawa pengendara, bisa cedera atau labu jatuh akibatnya merugikan. Jadi 3 poin itu yang menjadi dasar kami agar secepatnya ada atau tidak ada pinjaman dari pusat, dukungannya Arosbaya mohon direalisasikan. Artinya kita itu bukan kita itu capek untuk perbaikan, namun perbaikan yang kami lakukan yang secara swadaya itu sangat terbatas. Kami tidak punya sarana dan prasarana yang cukup, cuman hanya apa yang bisa kami lakukan demi masyarakat agar sedikit bisa dilewati dengan layak. Kalau sempurna itu jauh dari kami. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.